Halo sahabat sang novelis, jumpa lagi dengan saya Iki. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel Perjalanan Kembali ke Asal. Di episode kali ini, ketegangan menyelimuti pagi di desa Skylight. Bukannya tenang setelah malam yang melelahkan, para petualang justru harus menghadapi kembali ancaman baru. Adil, kepala serikat, berdiri dengan penuh beban di hadapan mereka. Sebuah kekuatan besar yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya tiba-tiba muncul. Dan di tengah keheningan itulah nama Ken disebut. Sementara itu, Nera yang baru datang langsung terpukul mendengar nama itu. Ada sesuatu yang jelas mengusik hatinya. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, langsung aja cek playlist yang sudah kami siapkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Ya udah, kalau gitu kita mulai bab selanjutnya. Kedamaian yang segera terusik. Mentari baru saja menyelinap melewati pucuk-pucuk pepohonan desa Skylight, menyiramkan cahaya keemasan yang lembut ke jalanan berbatu dan atap-atap rumah warga. Suasana masih lengang, tapi udara pagi membawa ketegangan yang menggantung sejak malam sebelumnya. Di antara rumah-rumah yang tenang itu, Desi melangkah cepat menuju sebuah rumah kecil di ujung utara desa, yaitu rumah milik Ken Kedata. Langkahnya mantap, tapi agak sedikit tergesa. Wajahnya menegang, meski matanya menyeratkan ketekasan khas seorang resepsionis kuil yang sudah sering menangani banyak petualang aneh. Tapi hari ini, ia tak sedang mengejar laporan. Ia menjemput satu anak yang lebih sering menyebalkan daripada mematuhi. Begitu sampai di depan pintu, Desi berdiri tegak dan mulai mengetuk pintu rumah yang tampak masih tertutup rapat. Ken! Ken! Teriaknya sambil mengetuk lebih keras. Hening. Tidak ada jawaban. Namun, tak lama, terdengar suara lesu dari balik pintu. Iya, Kak. Sebentar. Pintu berderit terbuka perlahan. Sosok Ken muncul dengan rambut acak-acakan. Satu mata masih setengah tertutup, dan satu tangan mengucap wajah. Ia tampak seperti baru saja kalah perang dengan bantal. Silakan masuk, Kak. Namun, Desi hanya menggeleng sambil melipat tangan di dada. Tidak usah, Ken. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya disuruh menjemput kamu. Ken berkedip beberapa kali. Oh, baik, Kak. Ia kemudian berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Kita langsung berangkat saja, katanya santai, lalu belok ke dapur. Di sana, tangannya sigap mengambil sekeping roti tawar dan sebotol air dari rak bambu yang mulai reot. Desi sempat menghela napas dalam. Anak ini. Ayo! Geramnya pelan. Lalu tanpa ragu, ia menyusul ke dapur dan menarik kerah baju Ken seperti menyeret karung gandum yang kebetulan bisa ngomel. Ken nyaris menjatuhkan rotinya, tapi mulutnya tetap aktif mengunyah seperti tak terjadi apa-apa. Akhirnya, mereka pun melangkah keluar menuju jalan desa, melewati jalan kecil yang mulai ramai oleh
aktivitas pagi. Di sisi kiri, seorang nenek menyapu halaman dengan sapu lidi. Sementara dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok diselingi tawa anak-anak. Dalam perjalanan, Desi melirik ke arah Ken yang masih setia mengunyah roti sambil berjalan. Ken, kemana Rudi? Kenapa tidak terlihat? Tanyanya sambil menoleh. Ken mengunyah pelan dan menjawab tanpa ekspresi. Sudah beberapa hari ini dia tidur dan tak keluar kamar. Telan dulu makananmu, bentak Desi. Kali ini langsung ke telinga Ken dengan nada khas seorang kakak yang kehilangan kesabaran. Suaranya menggetarkan daun-daun di sekitar. Ken terbatuk kecil dan menatap Desi seolah baru saja dihianati oleh suara. Panggil saja tidak menjawab. Lanjut Ken setelah menelan susah payah. Desi mengerutkan kening. Aneh sekali makhluk itu. Ken mengangkat bahu ringan. Mungkin karena terlalu lama menjadi monster, jadi dia lelah. Ujarnya polos. Sudah. Tidak usah dipikirkan. Tambahnya santai sambil meminum sedikit air. Mereka terus berjalan. Langkah mereka kini lebih tenang. Beberapa petualang yang baru kembali dari patroli menyapa mereka singkat. Ken hanya membalas dengan anggukan kecil. Sementara Desi menjaga pandangannya lurus ke depan. Ingin cepat sampai ke kuil sebelum anak ini kabur entah kemana lagi. Langit mulai meninggi. Warna keemasannya perlahan berubah menjadi putih pucat. Dan di depan sana, bangunan besar Serikat Petualang mulai tampak dari balik kabut pagi yang tersisa. Sementara, dua sosok, kakak angkat dan adik keras kepala, terus melangkah menuju pertemuan yang akan menentukan langkah berikutnya. Pagi yang harusnya tenang di desa Skylight justru membawa langkah berat bagi Desi dan Ken. Satu sosok yang terus mengunyah roti tanpa beban. Satu lagi menarik napas panjang menahan kesabaran. Namun, di balik interaksi konyol mereka, ada bayangan pertanyaan yang belum terjawab. Kemana Rudi menghilang? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini? Pertemuan di kuil tinggal selangkah lagi. Akankah Ken akhirnya menjalankan perannya dengan benar? Atau justru kekacauan baru akan menanti? Tunggu kelanjutannya di episode berikutnya hanya di channel ini. Atau kalau kamu nggak sabar, kamu bisa kok langsung baca di aplikasi Noveltoon. Judulnya Perjalanan Kembali ke Asal. Cek juga semua karya DJ Ginting di sana. Dan kalau kamu suka sama cerita ini, boleh dong bantu share dan tinggalkan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye.